Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu ada Hanggi Hayani Damanik dengan NIM 1201151001. Kemudian ada Dita Mutia Febra dengan NIM 1202151002. Kemudian ada Desti Utapea dengan NIM 1202151008. Kemudian ada Gleri Horin Tampu Bolon dengan NIM 1202351002. Kemudian ada Rizky Armada dengan NIM 1201151005. Kemudian ada Sarah Nogatara Purba dengan NIM 1202451003. Nah, teman-teman, di sini kami akan membahas tentang permasalahan dan solusi dalam pemanfaatan teknologi oleh guru BK di SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar. Dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Media BK dengan dosen pengampu Bapak Rafael Lisinus Ginting SPD MPD. Yang A. Pencarian data kasus. Kegiatan penelitian ini kami melakukan dengan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan menaati protokol kesehatan dan menggunakan penelitian kepustakaan. Nah, Kepustakaan ini merupakan suatu penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, berita, dan sebagainya, dengan waktu yang berbeda-beda dan tidak ditetapkan. Nah, adapun paparan hasil surveinya yaitu identitas sekolah. Nama sekolah itu SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar, alamat Jalan Sisingomaraja nomor 1 Serbelawan, akreditas A, emailnya semansa1b.badunegara@gmail.com. Adapun pertanyaan yang kami berikan kepada guru BK di SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar yaitu yang pertama, ada berapa guru BK di SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar ini, Ibu? Kemudian Ibu itu menjawab ada 4 orang dengan jumlah siswa 983 orang. Kemudian pertanyaan kedua, apakah di masa pandemik ini layanan bimbingan dan konseling ini tetap dilaksanakan, Bu? Jika iya, melalui virtual atau tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan dan juga dilakukan pada hari apa saja, Ibu? Kemudian guru tersebut menjawab, tetap dilaksanakan khususnya kelas 10 dengan cara virtual dengan media classroom dan WA group, dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah ada kesulitan dalam menggunakan teknologi ini, Bu, pada diri Ibu sendiri? Kemudian guru tersebut menjawab, iya ada, dikarenakan saya sudah tua, di masa pandemi ini harus diwajibkan semua bisa menggunakan teknologi. Contohnya saja WA group, classroom, saya agak kesulitan jika memberikan layanan BK kepada murid saya. Yang keempat, kalau dari murid Ibu sendiri, kira-kira ada nggak, Bu, yang kesulitan? Kemudian guru tersebut menjawab, saya tidak tahu persis, tapi sering sekali siswa izin tidak masuk kelas dikarenakan jaringan tidak stabil. Kemudian pertanyaan kelima, nah tadi Ibu mengatakan bahwasannya Ibu terkadang kesulitan jika ingin memberikan layanan BK kepada siswa melalui teknologi di masa pandemik. Emang sebelumnya gimana, Ibu? Kemudian guru tersebut menjawab, sebelum ada pandemik, Ibu pernah memberikan suatu layanan kepada anak didik saya dengan menonton video. Nah, di situ kan langsung ambil infocus dan laptop saya pakai teknologi kan, dan ada infocus dan juga laptop. Nah, tetapi di pandemi ini ada sistem share screen. Saya terkadang bingung bagaimana cara saya memanfaatkan teknologi di HP saya ini. Saya pernah coba di laptop saya, tapi saya juga tidak paham. Kemudian pertanyaan yang keenam, apa saja kesulitan yang Ibu rasakan pada teknologi pada masa pandemi di saat Ibu ingin memberikan layanan? Kemudian Ibu itu menjawab, itu tadilah kan Ibu nggak bisa secara share screen. Terkadang anak saya yang saya suruh untuk melakukannya, saya kurang paham dengan kemajuan teknologi ini. Yang ketujuh, menurut Ibu lebih mudah atau sulit Ibu pemanfaatan teknologi ini di masa pandemi ini, Ibu? Kemudian guru tersebut menjawab, semakin sulit dikarenakan saya menjadi tidak tahu bagaimana perkembangan nyata anak-anak
Pertanyaan yang ke-8, menurut Ibu, apakah pendidikan profesi pada guru bimbingan dan konseling juga memerlukan linearitas pendidikan? Jika perlu atau tidak perlu, kemukakan alasannya Ibu. Kemudian Ibu itu menjawab, harus karena guru BK beda dengan guru mata pelajaran. Kemudian pertanyaan yang ke-9, sejauh ini Bu, apa saja permasalahan yang sering terjadi pada peserta didik di SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar, serta apa saja solusi dari yang dapat Ibu berikan kepada anak tersebut? Kemudian Ibu itu menjawab, absen dan kurangnya motivasi belajar. Cara menangani absen dengan cara memberikan layanan individual dengan melibatkan orang tua. Kemudian cara menangani kurangnya motivasi belajar dengan cara memberikan layanan informasi dengan menceritakan pengalaman yang lebih baik. Kemudian pertanyaan yang ke-10, ketika Ibu memberikan solusi kepada anak tersebut, apakah di antara mereka ada yang tidak terima Bu? Lalu kebijakan apa yang Ibu lakukan terhadap sifat anak yang membangkalkan seperti itu Bu? Kemudian guru tersebut menjawab, kadangkala ada yang tidak terima jika solusinya harus memanggil orang tuanya. Subjek penelitian ini adalah terdiri dari satu guru BK di SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar dan hasil dari beberapa artikel jurnal sebagai data pendukung. Teknik pengambilan data pada penelitian adalah menggunakan wawancara secara langsung. Berdasarkan dari beberapa sumber yang kami dapatkan, mulai dari jurnal, berita, bahkan dari guru SMA Negeri 1 Dolok Batu Nanggar. Ada banyak informasi yang kami peroleh dari survei tersebut, mulai dari permasalahan yang sering terjadi dalam belajar online, apalagi merujuk pada peran guru BK tersebut yang masih banyak juga kurang paham terkait aplikasi belajar. Seperti yang sudah dijelaskan di tabel tersebut, di mana salah satu guru BK tersebut mengalami kesulitan menggunakan handphone dan laptop dikarenakan tuntunan di masa pandemi ini. Ibu guru tersebut mengatakan bahwa dia kesulitan pada saat menggunakan aplikasi WA Group karena terlalu banyak sekali grup, dan Classroom karena sama sekali tidak paham sampai terkadang ibu tersebut meminta tolong kepada anaknya untuk membantu mengajarnya. Nah, jadi hasil survei menyimpulkan bahwasanya layanan bimbingan dan konseling masih tetap bisa dilakukan di masa pandemi ini dengan menggunakan beberapa media. Bisa dari HP, WhatsApp Group, Google Classroom, dan laptop, walaupun guru bimbingan dan konseling sering sekali merasakan kesulitan dalam penggunaan aplikasinya. Bukan saja guru bimbingan dan konseling, namun ada juga beberapa siswanya yang terkadang kesulitan dalam memahami penggunaan dari aplikasi belajarnya. Nah, sekarang kita bahas bagian B, yaitu pengajuan gagasan. Sistem teknologi saat ini itu sangat berkembang pesat teman-teman, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Dan dengan kemajuan teknologi tersebut, manusia dapat dengan mudah mengakses informasi di belahan dunia manapun dengan sangat cepat sehingga kebutuhan manusia menjadi semakin terpenuhi. Kemajuan teknologi informasi juga itu sangat bermanfaat loh dalam bidang pendidikan. Nah, bimbingan dan konseling sebagai salah satu aspek pendidikan juga mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi tersebut. Penerapan yang sangat nyata adalah proses pelayanan bimbingan dan konseling tidak harus secara tatap muka, tetapi dapat menggunakan media informasi baik telepon maupun internet. Namun, semua itu bukannya tanpa kendala. Ada beberapa kendala yang menjadi duri bagi kemajuan dunia bimbingan dan konseling. Nah, salah satunya adalah sumber daya manusia yang belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan baik, sehingga perlu adanya sosialisasi kepada guru pembimbing dan konseli agar kedua belah pihak dapat memanfaatkan media teknologi informasi yang sangat canggih tersebut. Khususnya selama masa adaptasi kebiasaan baru agar pelayanan BK tetap dilaksanakan dan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan konseling.
Nah, adapun bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan oleh guru BK dalam menyiapkan generasi Z itu adalah 5 poin, teman-teman. Nah, poin yang pertama adalah kolaborasi dengan orang tua untuk kegiatan edukasi dan pengawasan. Nah, ketika di sekolah, maka guru yang mengedukasi dan mengontrol penggunaan media yang berlebihan atau negatif oleh siswa, sedangkan ketika di rumah, maka itu menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan penyedia jasa layanan internet atau provider untuk kegunaan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling secara online, yaitu penyediaan jaringan yang stabil serta tahan virus dan telah memiliki filter untuk situs-situs yang negatif bagi siswa. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan guru mata pelajaran. Nah, dalam hal pengembangan keterampilan pemecahan masalah, berpikir kritis dan inovatif, di mana guru mata pelajaran diminta untuk melakukan kegiatan mengajar dengan menggunakan teknik atau metode berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat merangsang perkembangan keterampilan siswa. Keempat adalah kolaborasi dengan wali kelas dalam memberikan motivasi sekaligus nasihat pada siswa tentang rambu-rambu penggunaan alat komunikasi dan internet. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana untuk pengadaan media atau alat pendukung pelaksanaan layanan seperti LCD, proyektor, screen, speaker, MP3, MP4, player, laptop yang terkoneksi internet, dan lain-lain. Pada materi validasi. Nah, jadi di dalam validasi ini ada aplikasi yang dapat membantu pelayanan bimbingan dan konseling. Aplikasi yang pertama itu adalah Weblog, di mana Weblog ini berfungsi sebagai penyedia informasi bagi peserta didik tentang segala hal yang dibutuhkan dalam mengembangkan dirinya. Yang kedua ada chatting. Ada aplikasi chatting. Nah, aplikasi ini merupakan metode yang biasa digunakan untuk konseling jarak jauh yang memerlukan penanganan sesegera mungkin, tetapi terhalang waktu dan jarak. Yang ketiga ada email. Email merupakan surat elektronik yang sudah menjadi tren karena media yang dianggap cepat dan terjaga privasinya untuk menyampaikan aspirasi maupun curahan hati kepada sang konselor. Nah, yang keempat ada short message service atau biasa sering kita sebut dengan SMS. SMS merupakan media yang paling digemari karena semakin terjangkaunya perangkat yang dibutuhkan guna tersampaikannya pesan yang ingin disampaikan dari siswa kepada konselor maupun sebaliknya. Yang terakhir yaitu yang kelima ada telepon. Nah, jadi telepon ini sama seperti chatting, di mana medianya juga sering digunakan sebagai media konseling secara langsung, terutama dengan mulai adanya teknologi video call yang dapat menyampaikan ataupun menampilkan ekspresi wajah siswa dan konselor dalam kegiatan konseling. Nah, jadi di sini dijelaskan menurut Zamroni pada tahun 2002 keuntungan dari guru BK dalam penyelenggaraan bimbingan konseling berbantuan TI. Yang pertama itu menjadikan konselor sebagai pribadi yang terlatih. Yang kedua menjadikan konselor sebagai pendidik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Yang berikutnya ada menjadikan konselor lebih terampil terhadap tren penggunaan teknologi dalam kegiatan bimbingan konseling. Terus yang berikutnya ada menjadikan konselor sebagai memiliki kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber teknologi lain yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, yang berikutnya ada menjadikan konselor lebih tertarik untuk mengembangkan perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang terakhir ada meningkatkan kemampuan evaluasi maupun yang sering kita sebut dengan asesmen terhadap efektivitas penggunaan media komputer dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. D. Perumusan solusi. Kurangnya pemahaman konselor sekolah terhadap teknologi barangkali merupakan hal yang mendasar mengapa mereka belum menguasai teknologi informasi. Ketidakpahaman terhadap potensi dan manfaat teknologi informasi ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap motivasi dan keinginan seorang konselor di sekolah untuk mempelajari teknologi tersebut. Oleh karena itu,
Penting sekali diadakannya suatu solusi yang pertama dengan melakukan kegiatan seminar, lokal karya, pelatihan-pelatihan dan workshop yang sifatnya memberikan informasi untuk memperkenalkan teknologi informasi untuk bimbingan dan konseling. Setelah mengenal konselor, sekolah tentu akan memahami dan mengerti dan berkeinginan juga untuk mencoba menggunakan teknologi dari awal, mencoba menggunakan, kemudian didukung dengan kegiatan pelatihan-pelatihan yang diadakan. Itu akan membuat konselor di sekolah terampil terhadap teknologi informasi tersebut. Yang kedua, penyiapan konselor di perguruan tinggi. Selain memberikan pelatihan kepada para konselor sekolah di lapangan, menjadi penting adalah penyiapkan mahasiswa calon konselor untuk dapat menguasai teknologi informasi. Pada kurikulum program studi S1 Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi itu memfokuskan pada mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi informasi yang akan digunakan dalam pelayanan nantinya. Ya, kesimpulannya yaitu sistem teknologi saat ini telah berkembang dengan sangat pesat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi tersebut, manusia dengan mudah dapat mengakses informasi dari belahan dunia manapun dengan sangat cepat, sehingga kebutuhan manusia pun menjadi semakin cepat terpenuhi. Kemajuan teknologi informasi tersebut juga sangat bermanfaat dalam bidang pendidikan. Bimbingan konseling sebagai salah satu aspek dalam pendidikan juga merasakan manfaat dari kemajuan teknologi informasi tersebut. Aplikasi yang sangat nyata adalah proses layanan bimbingan konseling sudah tidak harus dengan bertatap muka, melainkan dengan menggunakan media informasi baik itu telepon maupun internet. Tetapi semua itu bukan tanpa masalah. Banyak sekali hambatan yang menjadi duri bagi kemajuan dunia bimbingan konseling. Salah satunya ialah sumber daya manusia yang belum bisa memanfaatkan dengan baik kemajuan teknologi informasi tersebut, sehingga perlu sosialisasi kepada konselor maupun kepada konseli agar kedua belah pihak bisa sama-sama memanfaatkan media teknologi informasi yang sudah maju. Sekian dari hasil pemaparan materi kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.